kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Allahku. Puji Tuhan. Shalom. Selamat datang dalam ibadah bersama para dosen, staf, dan juga mahasiswa-mahasiswi STAK Kupang dengan tema ibadah yang sejati bagian yang ketiga. Namun sebelum itu, saya undang kita bangkit berdiri bersama dan kita mengucapkan bersama visi misi dan juga mars dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. STAK Kupang membangun bahtera keselamatan generasi. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Visi STAK Kupang menjadi perguruan tinggi agama Kristen yang unggul dan berkompetisi global pada tahun 2025.
Misi Stak Kupang menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menerapkan manajemen yang unggul berdasarkan standar mutu yang terus meningkat. Puji Tuhan, mari kita menyanyikan bersama Mars Stak Kupang. Tinggi agama Kristen Kupang, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, adil, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan ikuti bersama ibadah dan mari kita menikmati hadirat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu untuk hidup yang Engkau berikan. Sungguh kami mau pakai hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Lewat kehidupan kami, biarlah banyak orang di bawah untuk lebih lagi mengenal akan Engkau. Mari terus berbicara dan tuntun ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami sudah menyiapkan persembahan kami masing-masing, yaitu segenap hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami akan menaikkan pujian yang terbaik bagimu. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Sungguh aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, kami bawa senap persembahan syukur kami, biarlah memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan, tetes air yang aku sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku ini. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Belah nasihatmu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawa
Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Bebas ayat mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Mari kita bangkit berdiri dan serukan jiwaku memuji Engkau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku sembah, ku sembah Raja-Mu. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Sungguh kami akan terus mencintai Engkau Tuhan. Badai hidup apapun, kami percaya Engkau berikan kami kekuatan. Tangan setia Amin. tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Sungguh jiwa kami ingin memuji keagungan-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Mu. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Memuji keagungan-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Mu. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Mari Kau kita siapkan hati kita Tuhan. menaikkan semua persembahan. Kita katakan, Jiwaku sungguh memuji jiwa kami memuji keagungan pribadi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Mu. Sangat
sangat ku cinta Kau Tuhan. Engkau sandingi status kami, biarlah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Biarlah segenap sukarela perbuatan kami benar-benar menyatakan mencintai keteguhan akan pribadi yang maha kuasa. Kami memuliakan Engkau Yesus, Sungguh kami puji yang dahsyat, nama yang kami sanjung Bapa. pencipta langit bumi dan segala isinya. Segala puji Engkau memenuhi seluruh jagat raya bagimu Tuhan, segalanya bagimu. Haleluya. Engkau menaruh bagi raja. Sungguh kami Bagi Tuhan yang layak dipuji kebijaksanaan-Mu. segala hormat Aku Bapa. Allah yang dahsyat dan ajaib dan berkuasa, pemilik hidup kita, sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, Dia segalanya bagi hidup kita. Mari kita semua memuji, mengagungkan, memuliakan Dia. Sungguh kita Tuhan, Selamanya kami sanjung Engkau Raja kami, satu-satunya kami agungkan, satu-satunya dipuji disembah, nama yang sungguh kami percaya ketika kami anak-anak-Mu di bumi menaikkan pujian mazmur bagi-Mu, para malaikat turun memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami sama-sama mau katakan, para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau. mari kita agungkan Dia bersama para malaikat. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau Hadirat Tuhan ditinggikan. bersama para malaikat. Bersama para malaikat kami memuji di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Sekali lagi serukan bersama bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Tuhan. Kudus, kudus,
Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan dan memasyurkan nama-Mu Bapa. Biar Roh Kudus, mari Engkau ambil alih tempat ini Tuhan. Dimanapun setiap kami berada yang mengikuti ibadah ini Tuhan, mari penuhi setiap kami dengan lawatan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di dekat kami, memenuhi kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami, segenap hati kami Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Bapa, lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Mari kita semua tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan puji-pujian, meninggikan dan memasyurkan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita bawa korban persembahan kita, sebab Dia telah lahir ke dunia bagi kita semua. Dengan kasih-Nya Tuhan yang besar menyelamatkan kita semua. Semua bersuka cita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Bersuka Tuhan hanya di dalam Bapa. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali. Song kedatangannya dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta tentara surga menyanyi gembira bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Sekali lagi, Dia lahir ke dunia. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Persiapkanlah dirimu, song-song kedatangannya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara, amin, menyanyi gembira
raja, menyambut raja segala raja. Haleluya. Sungguh kami mau menyambut Engkau Tuhan kami. Kami mau bawa korban sebagai syukur kami Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita. Sebab kami tahu itulah yang Engkau kehendaki Tuhan. Haleluya. Mari dengan bersukacita kita bergoyang di hadapan Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan dengan segenap hidup kita. Katakan pujian ini bersama. Kami bawa kurban
Sungguh kita bersuka cita di dalam Tuhan kita, amin. Amin. Baik, silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah menebus setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau membawa kami, menuntun kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku. hanya padamu Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. katakan dengan segenap hati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama, sekalipun Kepada Bapak Joni, waktu dan tempat silakan. dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Benar Tuhan, kami hanya mau bagian kami. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap pikiran kami. Untuk kami boleh mengerti setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami. Roh Kudus mari pegang setiap tangan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan.
duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu, dosen, mahasiswa Stak Kupang, dan semua yang mengikuti ibadah Stak Kupang pada hari ini. Tema khotbah saya pada hari ini saya akan lanjutkan masih tentang ibadah sejati untuk pertemuan yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 1-2. Saya akan bacakan lagi, ini ayat dasar kita untuk tema ibadah sejati pertemuan yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, materi minggu lalu, pertemuan yang kedua, kita sudah membahas ibadah sejati menurut Roma pasal 12, walaupun belum tuntas. Hari ini saya akan lanjutkan. Kalau kita masih ingat, materi minggu lalu sampai pada maksud nasihat Paulus tentang konsep ibadah menurut Roma pasal 12, itu masih pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah, ibadah sejati adalah totalitas ibadah, yang artinya menyangkut keseluruhan aspek hidup saya dan saudara. Jadi, yang namanya ibadah sejati berhubungan dengan totalitas ibadah kita, yang terkait dengan seluruh aspek hidup saya dan saudara. Bukan hanya ketika berdoa atau beribadah di gereja. Bukan ketika hanya berkegiatan ibadah 2 jam. Baik di gereja maupun di rumah. Tetapi keseluruhan aktivitas adalah ibadah kepada Allah. Jelas ya? Nah, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan atau kurban yang hidup. Itu maksud nasihat Paulus. Maksud Paulus dari kata mempersembahkan, dari bahasa Yunani, ini bisa diterjemahkan yaitu menyembahkan. Ini saya mengreview aja. Kata yang dipergunakan di sini menggunakan bentuk aktif. Berarti ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita secara aktif mempersembahkan atau menyembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini yang berarti berserah total. Nah, berserah adalah kita berani menyerahkan seluruh hidup kita, dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Pemerintah atas hidup saya dan saudara. Sekarang saya mereview minggu lalu. Nah, maksud nasihat Paulus untuk konsep ibadah yang kedua. Ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Kalau tadi bicara yang pertama adalah ibadah sejati adalah totalitas dari keseluruhan aspek hidup saya dan saudara. Sekarang bicara tentang ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Berarti sudah bicara bukan lagi totalitas, bukan lagi tentang seluruh aspek, tapi mulai lebih spesifik. Lebih kepada kualitas ibadah, kualitas pekerjaan kita, kualitas aktivitas kita, harus punya kualitas satu, harus kudus. Nilainya kudus, tidak bisa sembarang. Jelas ya? Bukan saja sebagai korban atau persembahan yang hidup. Paulus juga menasihatkan jemaat Roma agar mereka juga mempersembahkan tubuh mereka sebagai kurban yang kudus. Kurban yang bernilai kudus. Kudus berarti dipisahkan, separate. Dipisahkan. Dari kata kados. Ya. Dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang kudus, berarti kita memiliki perbedaan yang jelas dengan dunia ini. Nah, minggu lalu kita tiba pada slide ini. Dari minggu lalu, kita sudah tiba pada slide ini. Dengan kata lain, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang kudus, berarti kita memiliki perbedaan yang jelas dengan dunia ini. Jelas ya? Jadi, yang namanya kudus berarti dari kata kados, dipisahkan. Kalau dipisahkan bermaksud bertujuan untuk agar kita tidak memiliki nilai yang sama dengan dunia ini. Kita tidak memiliki nilai hidup yang sama dengan mereka. Atau kita tidak terkontaminasi. Sehingga Paulus ayat 2 bilang, maka janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu maksudnya. Kita lanjut sekarang. Untuk pertemuan ketiga. Perhatikan. Paulus bukan hanya mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup. Tetapi ia juga mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang kudus. Ya, hidup tapi kudus.
Kalau tadi dia persembahkan korban yang hidup, Paulus menambahkan nilainya harus kudus. Berikutnya, maksud nasihat Paulus yang ketiga masih berhubungan dengan ibadah sejati. Yang ketiga, ibadah sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Bukan hanya hidup dan kudus ibadah kita, tapi ibadah kita harus memiliki nilai perkenanan. Harus berkenan di hadapan Allah. Jadi kata berkenan ini sama dengan kata menyenangkan Allah. Ya. Kata berkenan kepada Allah, berikutnya, diterjemahkan oleh Pendeta Hasan Sutanto, Doktor Teologi, dalam Perjanjian Baru Interlinear yang ditulis oleh beliau tahun 2003. Kata berkenan kepada Allah diterjemahkan sebagai menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah, sama. Berkenan kepada Allah sama dengan menyenangkan Allah. Maka ada lagu dari Pak Eras, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Nah, itu lagunya. NASB, English Standard Version, Analytical Literature Translation, atau ALT, Geneva Bible Young's Literal Translation, atau YLT, dan lain-lain. Ini namanya lembaga-lembaga penerjemah Alkitab. Menerjemahkan yang tadi kata berkenan itu dengan kata acceptable to God. Diterjemahkan atau terjemahnya adalah dapat diterima. Artinya ibadah kita harus dapat diterima oleh Allah. Ibadah kita harus memuaskan hati Allah. Itu maksudnya. Dari poin yang ketiga tadi, dari arti ibadah sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Hasan Sutanto menerjemahkan menyenangkan Allah adalah sama dengan berkenan kepada Allah, ya. Atau kata menyenangkan Allah, kata berkenan kepada Allah, kata ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang memuaskan hati Allah. Lanjut. International Standard Version atau ISV menerjemahkan pleasing to God. Jadi kata berkenan itu pleasing to God, yang artinya menyenangkan Allah, sama, ya. Dengan kata lain, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah, perhatikan ini, ibadah yang menyenangkan atau memuaskan. Berarti kata menyenangkan sasarannya itu kepada hati Allah. Kata memuaskan sasarannya kepada hati Allah. Berarti, perhatikan ini, ibadah yang sejati itu sasarannya cuma satu. Harus memuaskan dan menyenangkan hati Allah. Kalau ibadah kita tidak memiliki sasaran kepada bagaimana memuaskan hati Allah, maka itu bukan ibadah. Arti ibadah sejati bukanlah yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas, upacara-upacara, bukan. Semua ibadah yang tidak menyasar hati Allah untuk dipuaskan, itu bukan ibadah. Amin. Semua ibadah yang tidak menyasar untuk menyenangkan hati Allah itu bukan ibadah. Pertanyaannya, apakah ibadah kita, apakah hidup kita telah menjadi ibadah yang memuaskan hati Allah atau tidak? Mari kita cek sama-sama. Lanjut. Maksud nasihat Paulus adalah hidup kita harus menjadi ibadah sejati jika dinikmati oleh Allah. Jika memuaskan hati Allah. Jadi kalau hidup yang tidak memuaskan hati Allah, itu bukan ibadah sejati. Pertanyaan berikutnya. Ibadah seperti apa yang dapat menyenangkan dan memuaskan hati Allah? Ibadah seperti apa sih? Kita harus bertanya, ini ibadah seperti apa Tuhan? Ibadah yang model apa? Mari kita lihat. Ibadah bisa menyenangkan dan memuaskan Allah, hati Allah, jika ibadah
secara holistik. Semua aspek hidup kita, seluruh yang berhubungan dengan bagian hidup kita. Kalau tadi aspek itu bicara aktivitas, pekerjaan, kegiatan, sekarang kedalaman kita. Ya. Pikiran, perasaan, perencanaan, keinginan, gairah harus betul-betul hanya tertuju untuk melayani perasaan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri. Itu namanya ibadah yang menyenangkan atau memuaskan hati Allah. Musuh ibadah sejati. Klik lagi. Ini musuhnya Bapak Ibu. Yang pertama, musuh ibadah sejati adalah ibadah yang berpusat pada diri sendiri. Nanti saya jelaskan nanti sebentar. Mari kita cek. Apakah ibadah kita berpusat kepada Allah atau berpusat kepada diri sendiri? Halo? Ibadah yang berpusat pada diri sendiri itu tidak menyenangkan hati Allah. Yang kedua, musuh ibadah sejati adalah fokus untuk menyenangkan diri sendiri. Yang ketiga adalah musuh ibadah sejati adalah hanya menekankan ibadah yang bersifat liturgi dan simbol-simbol keagamaan. Itu bukan ibadah sejati. Yang keempat, musuh ibadah sejati adalah mencari keuntungan diri sendiri. Yang kelima, musuh ibadah sejati adalah memuliakan diri sendiri. Mari kita cek dari 5 ini, kita punya yang mana ini? Ada nggak salah satu, atau 2, atau 3, atau 4? Atau jangan-jangan kelima-limanya ada ini? Saya juga cek, wah jangan-jangan semua ini berpusat pada diri sendiri. Bahaya, ini monster semua ini. Ini 5 ini monster Bapak Ibu. Dan kita harus menghancurkan agar hidup kita hanya dapat dinikmati oleh Allah, bukan dinikmati oleh diri sendiri dan dunia. Amin. Kan cuma pilihan cuma 2. Kalau hidup kita tidak dinikmati oleh Allah, berarti yang menikmati hidup kita adalah iblis. Halo? Berikutnya. Apa yang bukan ibadah kepada Allah? Perhatikan. Yang bukan ibadah kepada Allah adalah semua kegiatan, pekerjaan maupun pelayanan yang berpusat pada diri sendiri atau kepada manusia, itu bukan ibadah kepada Allah. Halo? Mari kita cek. Jadi semua kegiatan, baik pekerjaan maupun pelayanan yang berpusat pada diri sendiri, itu bukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, apa yang bukan ibadah kepada Allah? Semua kegiatan, baik pekerjaan maupun pelayanan yang hanya berfokus untuk menyenangkan diri sendiri, itu bukan ibadah kepada Allah. Halo? Mari kita cek. Pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita jalani, yang kita lakukan tiap hari, tidak semua pelayanan itu memuaskan hati Allah. Amin. Tidak semua hamba Allah hidupnya memuaskan hati Allah. Tidak semua kegiatan ibadah adalah ibadah kepada Allah. Cek. Karena kalau itu berpusat kepada diri sendiri dan fokus untuk menyenangkan diri sendiri, itu berarti bukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, apa yang bukan ibadah kepada Allah? Semua kegiatan, pekerjaan, pelayanan yang hanya menekankan simbol-simbol dan rupa dan upacara-upacara atau liturgi keagamaan semata. Dan kegiatan pelayanan untuk mencari keuntungan diri sendiri, itu bukan ibadah kepada Allah. Halo? Ini yang Paulus bilang. Mereka beribadah, tapi beribadah bukan kepada Tuhan, tapi beribadah untuk diri mereka sendiri. Bertuhan untuk perut mereka sendiri. Mengerikan Bapak Ibu. Ya. Yang bukan ibadah kepada Allah adalah semua kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan yang hanya bertujuan untuk memuliakan diri sendiri. Bukan ibadah kepada Allah. Membangun kerajaan sendiri. Bukan ibadah kepada Allah. Membangun nama besar sinode. Membangun nama besar institusi. Itu bukan ibadah kepada Allah. Itu bukan. Kita mulai cek sekarang. Ya. Konsep ibadah dalam Roma pasal 12. Lanjut. 2 ayat pertama pada pasal 12 diawali dengan pengajaran penting Paulus tentang konsep ibadah sejati. Mari kita lebih dalam lagi. Dalam ayat 1 ini Paulus mendesak jemaat Roma untuk melakukan ibadah sejati. Ya. Dia mulai dengan, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu. Itu desakan Bapak Ibu. Terjemahan New American Standard Bible, NASB.
untuk kata menasihatkan adalah kata urs. Katakan urs. Urs. Mendesak. Urs. Mendesak. Ya. Sedangkan banyak terjemahan Inggris menggunakan kata yang berarti memohon, bisik, plead. Ya. Dari struktur bahasa Yunani, kata ini menggunakan bentuk orang pertama, tunggal, waktu sekarang, present, aktif, dan indikatif. Lanjut. Dari struktur bahasa Yunani ini, kita bisa belajar sebegitu pentingnya dorongan atau desakan Paulus ini dalam beberapa hal. Yang pertama, desakan ini yang pertama, berhubungan dengan permohonan atau desakan Paulus bersifat langsung. Jadi, langsung, tidak boleh tunda. Dan ini langsung kepada apa? Jemaat di Roma. Kata menasihatkan di sini menggunakan bentuk kata ganti orang pertama. Berikutnya, nasihat yang menggunakan bentuk seperti ini adalah nasihat yang langsung ditujukan kepada jemaat Roma. Dan ini bukan kelompok, bukan gereja. Walaupun disebut jemaat Roma, tapi ini bersifat surat yang ditujukan kepada setiap individu. Tulisan ini ditujukan, disasar kepada setiap individu di jemaat Roma. Kenapa? Karena desakan ini merupakan desakan untuk mendorong setiap pribadi harus memiliki ibadah yang sejati kepada Allah. Ya, lanjut. Kedua, permohonan Paulus ini bersifat tunggal. Artinya, nasihat ini berlaku untuk masing-masing individu jemaat Roma, bukan kelompok. Tidak bisa numpang ibadah kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah. Misalnya, hidup saya ini tidak bisa saya numpang ibadah sejati kepada ibadah istri saya. Hidup istri saya adalah hidupnya dia. Dia menjadikan dirinya ibadah sejati kepada Allah. Saya tidak bisa nebeng. Saya tidak bisa bilang, Lydia, saya numpang beribadah kepada Allah ya. Hidup kamu ini kan ibadah sejati, luar biasa. 1 kali 24 jam. Saya numpang. Ibadah itu pertanggungjawaban pribadi kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita nebeng. Sama dengan begini Bapak Ibu. Saya tidak bisa bilang sama Pak Wila ini, Pak Wila, saya nebeng ya, saya mau hidup sehat, tapi kamu yang olahraga buat saya. Nggak bisa. Kesehatan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Sama, ibadah sejati itu kepada Allah, itu tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa itu dilakukan secara berkelompok untuk nebeng. Nggak bisa. Saya tidak bisa nebeng iman istri saya tidak bisa nebeng iman saya. Sama. Ya, itu maksud Paulus. Tuhan melalui Paulus mengajar masing-masing pribadi jemaat Roma agar mereka masing-masing beribadah dengan konsep ibadah yang benar kepada Tuhan. Ya. Lanjut. Ibadah sejati bukanlah ibadah bersama-sama, tetapi ibadah pribadi yang di dalamnya memiliki pertanggungjawaban pribadi kepada Tuhan, latreia. Ya, meskipun tentu tetap memperhatikan konsep persekutuan dalam ibadah secara liturgia. Itu penting ya. Untuk kelompok ibadah bersama penting ya. Bukan berarti salah, bukan berarti nggak penting. Tapi Paulus lagi bicara tentang latreia, ibadah sejati kepada Allah. Seluruh aspek hidup. Ketiga, permohonan ini penting dan berlaku sekarang. Artinya, nasihat ini tidak berlaku untuk waktu mendatang. Tetapi sekarang, dengan kata lain, nasihat ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Maka dibilang tadi, urgent. Urs itu kan urgent ya. Penting dan mendesak. Maksudnya begitu. Berikutnya, Tuhan melalui Paulus mengingatkan agar jemaat Roma setelah mendapatkan banyak doktrin iman Kristen, mereka harus mempraktekkan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nggak bisa belajar-belajar terus. Nggak bisa cuma dengar teologi terus. Belajar teologi terus, tapi nggak pernah praktek. Nggak bisa. Jangan sampai kognitif kita kenyang. Tapi apa? Hidup kita nggak pernah memperagakan ibadah yang benar kepada Allah. Di sini kita mengerti. Tapi perbuatan hidup kita seperti tidak ada pengertian tentang Allah. Seperti tidak ada pengenalan akan Allah. Kenapa? Hanya sampai di sini. Doktrin kita tahu, teologi kita tahu. Tapi apa? Perbuatan hidup itu tidak menunjukkan doktrin dan teologi kita yang benar. Bingung. Bertabrakan antara pengertian yang benar dengan perbuatan hidup. Harusnya kalau pengertian doktrinmu benar, teologimu benar, ajaran benar, harus buahnya
kelihatan dari perbuatan hidup. Amin. Nggak bisa antara pemahaman teologi yang benar bertentangan dengan perbuatan hidup. Nggak bisa. Pemahaman yang benar harus berbuah kebenaran dalam hidup. Lanjut. Paulus ingin jemaat Roma menjadikan seluruh aktivitas hidup mereka menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Bukan hanya ketika ibadah di gereja. Nggak bisa. Paulus menaikkan level mereka. Karena surat Roma itu surat yang tinggi bahasanya, tinggi pengajarannya. Sudah naik ke level. Bukan lagi ibadah yang berhubungan dengan aktivitas ritual-ritual upacara. Bukan, itu orang-orang baru. Ya, ibadah di gereja doang, anggap penting, tapi setelah itu kabur, setelah itu bingung, nggak jelas, ya, sudah nggak jelas. Nah, keempat, permohonan ini bersifat aktif. Aplikasi doktrin bukanlah pasif, tetapi aktif. Aktif di sini harus diartikan bahwa kita harus melakukan perbuatan atau ibadah yang memuliakan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa dengan alasan menunggu Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus bukan berarti tanggung jawab kita nggak kerjakan. Salah. Di sini uniknya Paulus menggunakan bentuk aktif dalam kata menasihatkan. Berarti nasihat ini harus dilakukan secara aktif. Bukan menunggu pimpinan Roh Kudus atau yang lain. Berikut. Konsep ibadah sejati. Ibadah sejati adalah menyangkut seluruh aktivitas hidup. Perhatikan, pikiran, perasaan, perkataan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Ibadah sejati adalah ibadah yang berpusat kepada Allah, bukan pada diri sendiri. Berikutnya, ibadah yang memuaskan hati Allah, itulah ibadah sejati. Ibadah yang bertujuan hanya untuk memuliakan Allah, itulah ibadah sejati. Jadi seluruh tujuan setiap kita, apapun yang kita lakukan, tujuannya harus memuliakan Allah. Karena setiap apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, semuanya harus memuaskan Allah. Karena hidup kita lah ibadah yang sejati. Berikutnya, semua perbuatan yang melakukan kehendak Allah, itulah ibadah sejati. Semua hal yang bertujuan memuliakan Allah, itulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, jangan suka-suka hidup. Ya, jadi ibadah sejati adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Mari, siapkan hati kita untuk kita akhiri dengan satu lagu ini, Bapak Ibu. Satu yang ku perlu, Pak Wila. Satu yang ku perlu. Ini menjadi visi kita bersama agar kita menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Doakan terus. Rindukan Kristus secara terus-menerus setiap saat, Bapak Ibu. Jadikan hidup kita ada ibadah yang sejati kepada Allah. Pastikan pikiran kita ada tempat di mana Allah bertakhta. Pastikan perasaan kita menjadi tempat di mana Allah bertakhta. Jangan sampai kita menggunakan pikiran kita suka-suka kita, perasaan kita suka-suka kita. Pastikan kita menjadikan hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, hati kita tempat Allah bertakhta. Karena hidup kita adalah ibadah yang sejati. Katakan sama-sama. Satu yang ku perlu. Satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, ya Bapa. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Teladanku, betapa rinduku, haleluya. Betapa rinduku berkenan kepadamu. Aku mau jadikan ibadah, ya Bapa. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan lebih lagi, katakan satu yang ku perlu, haleluya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, ya Bapa.
sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Betapa rinduku, haleluya, betapa rinduku berkenan kepadamu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kami mau jadikan hidup kami sebagai ibadah yang sejati kepada Allah sebelum kami akan menyelesaikan usia kami, agar kami berkenan di hati-Mu, agar seluruh hidup kami, aktivitas kami, pelayanan kami memuaskan hati Allah. Mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan, berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai kita ketemu minggu depan, dan jangan lupa di like, share dan komen, dan juga subscribe. Bagikan kepada minimal 10 orang untuk memberkati orang-orang yang kita kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi.